Baik, Mas Hadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sore hari ini walau secara daring ya. Saya kenalkan sebelumnya nama saya Rahmat. Saya adalah seorang usahawan dari PKN STAN. Mungkin teman-teman yang alumni STAN bisa kapan-kapan kembali ke kampus kita. Kalian lihat-lihat kondisi perpustakaan saat ini. Oke, di hari ini kita ada berkekok lagi, ada 3 grup. Sebelumnya saya akan membacakan dulu bagi teman-teman yang belum atau baru bergabung dengan komunitas ini. Sobat Baca Kemenkyu adalah klub buku internal Kemenkyu yang diinisiasi oleh Perpustakaan Pusat Kementerian Keuangan atau Kemenkyu yang saat ini beranggotakan para pecinta buku dari pegawai Kemenkyu, lalu ada SMV BRU, Sivitas PKN STAN, Komunitas dan peserta lomba kece, dan Bakekop Challenge. Sobat Baca Kemenkyu mulai aktif tanggal 1 Februari 2023, itu baru sekitar 9 atau 10 bulan ya, dengan jumlah anggota aktif hari ini sebanyak 260 orang. Nah, bagi sobat yang ingin join, untuk pegawai Kemenkyu, SMV BRU, Sivitas PKN STAN, dan komunitas uang kita, pendaftaran akan dibuka awal bulan November. Di luar itu, hanya bisa menjadi member jika mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan Kemenkyu seperti Biblia Battle saat ini. Sobat Baca Kemenkyu mengagendakan kumpul rutin setiap hari Jumat, seperti saat ini misalnya, adalah acara ngobras, yaitu ngobrol bareng Sobat Baca. Nah, ngobras hari ini adalah temanya Biblia Battle, baca buku berkelompok atau Bakekop Challenge, batch 7 ya, yaitu oh ya, terus nantikan pendaftaran Biblia Battle bulan depan juga ya. Nah, Biblia Battle itu apa? Biblia Battle adalah salah satu challenge ini. Biblia Battle atau presentator mempresentasikan buku andalannya selama 50 menit dan diberi waktu nanti untuk tanya jawab sebanyak 5 menit. Pemenang akan ditentukan dari jumlah polling dari penonton. Satu grup dengan yang terbaik akan mendapatkan hadiah paket buku dari Kemenkyu. Jadi teman-teman sobat baca semua silahkan mengikuti dari awal hingga akhir, lalu tentukan nanti siapa yang akan sobat baca pilih sebagai pemenangnya. Oke, hari ini ada 3 grup yang akan battle, yaitu grup 25, 26, dan 27. Yang grup 25 bukunya dengan judul Merawat Luka Batria Jimmy Ardian. Lalu grup 26 buku The Midnight Library karya Matt Haig, dan grup 27 buku Lebih Putih Dariku karya Dido Wicieson. Itu ya. Oke, tanpa membuang waktu lagi, mungkin dari grup 25 presentasi bisa presentatornya siapa? Catherine Fania, Balkis Azahra, Sarotinisa, dan Ulfatin Aulia. Siapa dulu yang mau presentasi? Halo? Iya, sore Pak. Iya, siapa nih? Catherine Fania dari anggota kelompok 25. Oke. Untuk share screen-nya, apakah bisa dibantu? Oke, kita beri waktu 10 menit ya, silakan untuk timer menyesuaikan. Baik, Ya, bisa kita mulai. Silakan. saya izin mulai ya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan Bakeko Challenge hari ini. Jadi izinkan kami kelompok 25 untuk menyampaikan presentasi hasil ulasan kami terhadap buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian SPKJ. Untuk pemaparan pertama kali akan disampaikan oleh Mbak Atin. Saya persilakan. Timer udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mereview di bab pertama. Kita pengenalan terlebih dahulu terkait depresi. Depresi adalah gangguan mental
yang memengaruhi perasaan seseorang. Kalau di kita itu sudah sangat aware ya akhir-akhir ini tentang kesehatan mental. Jadi bisa juga kelihatan dari mana gangguan yang terjadi di mental kita. Bisa kelihatan dari tampak kita, baik itu di perilaku, di fisik kita, juga yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, yang dimaksud depresi tidak hanya rasa sedih dan ketidaknyamanan emosional yang dirasakan oleh seseorang. Lebih dari itu, depresi itu lebih kompleks. Depresi bisa memengaruhi aspek kehidupan manusia secara dalam, bisa juga ke hubungan antar orang, dan hingga ke fisik yang di kita ini bisa terjadi. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Terdengar Mbak, jelas. Iya. Bagaimana kita tahu seseorang itu kemungkinan besar sedang mengalami depresi? Secara umum di buku ini dijelaskan benar-benar pertama banget, yaitu ketika orang yang mengalami depresi itu mengalami sedih yang sangat mendalam, kemudian diiringi dengan kehilangan minat. Orang tuh biasanya punya kecenderungan hobi atau apa, ini hilang minatnya, kemudian dia tidak gembira, dan menarik diri dari aktivitas yang dia kerjakan sehari-hari. Semakin menarik diri, semakin tertutup, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri yang kelihatan di badan seperti kehilangan nafsu makan, kemudian kehilangan ritme tidur yang baik, kemudian konsentrasinya berkurang, ngeblank, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, boleh slide selanjutnya. 7 hal yang bisa kita ubah terkait diri kita sendiri untuk kita supaya tidak depresi dan seterusnya ada 7 ya. Self esteem artinya menghargai diri sendiri. Kemudian bersosialisasi dengan orang lain. Maksudnya di sini adalah jangan takut untuk bersosialisasi dengan orang, justru kesendirian kita itu membuat kita malah lebih jatuh dalam kesedihan seperti itu. Kemudian kebiasaan berpikir, yaitu belajar mengendalikan pikiran dan berusaha untuk berpikir secara positif. Keempat, menerjemahkan sensasi fisik. Maksudnya gimana? Berusaha memahami reaksi fisik secara hati-hati dan tidak berpikir bahwa itu disebabkan oleh depresi. Maksudnya di sini tuh kita jangan terlalu mengeneralisir ketika kita ada sesuatu, oh ini gara-gara aku depresi. Buku ini diajak untuk lebih berhati-hati. Ini bisa jadi bukan dan seterusnya. Menjadi lebih ke positif gitu. Mengakui masalah. Artinya di sini kita sebagai manusia belajar untuk mewajarkan segala macam masalah, tapi secara baik ya. Jadi misalkan ada sebuah permasalahan kecil, bukan membesar-besarkan masalah seperti itu. Agar kita itu lebih clear dalam membuat penyelesaian dan seterusnya. Pengasuhan dalam keluarga. Yang perlu kita ubah di sini adalah maksudnya orang tua atau orang tua baru atau orang tua yang sudah memiliki anak dewasa dan seterusnya memiliki enlightened parenting. Maksudnya di sini menjalani sebuah pendidikan yang yuk kita ubah, jangan apa ya, meneruskan hal-hal buruk dari pengasuhan sebelumnya, di-cut dari sesuatu yang misalkan kita dulu sama orang tua kita dipukul, gimana, dicubit dan segala macam. Yuk kita cut dari sini, dari kita yang memberhentikan pengasuhan yang buruk. Seperti itu. Boleh next lagi. Oh, karakteristik kepribadian ini mungkin pada umumnya. Oke, kamu tahu kamu depresi, apa yang perlu kamu lakukan? Di buku ini kita diminta untuk datang ke profesional, ke psikiater maupun psikolog. Artinya sudah tidak tabu lagi kita itu menganggap diri kita perlu datang ke psikolog atau psikiater. Itu bukan sesuatu yang malu-maluin gitu. Itu justru adalah bentuk kita menyelamatkan diri kita. Next.
Pikiran versus perasaan. Depresi membuat orang yang mengalaminya mempercayai pikiran terburuk tentang diri dan dunianya, padahal itu persepsi yang dia buat-buat sendiri. Seperti itu. Padahal dengan kita memperbaiki pikiran kita, hal-hal tersebut kalau kita tarik mundur diri kita sendiri itu hanya persepsi kita, pikiran kita. Kemudian akibatnya muncul perasaan negatif, sedih, getir, sakit, putus asa, kecewa, pesimis, menjelek-jelekan diri sendiri. Kita ingin mengubah perasaan tapi tidak mau mengubah pikiran kita. Boleh selanjutnya? Menuju cara berpikir adaptif, yaitu penggunaan atau penerapan cognitive behavioral therapy. Ini adalah terapi yang diajari oleh buku ini, yang menurut buku ini adalah paling efektif untuk psikolog dunia baru-baru ini, yaitu mendukung perilaku adaptif dan sehat untuk memerangi pikiran depresi. Artinya kita disuruh lebih luas lagi nih dalam berpikir. Menyadari bahwa pikiran dan perasaan adalah dua hal yang berbeda walaupun berkaitan erat. Jadi, kalau di perasaan dan pikiran itu adalah dua hal yang berbeda. Artinya, pikiran itu sesuatu yang kita dapat atas kita melihat sebuah konsep masalah atau apa, sedangkan perasaan itu efeknya seperti itu. Persepsi terhadap peristiwa dan satu lagi adalah perasaan. Seperti itu kiranya. Selanjutnya. Oh ya, di buku ini juga kita dicontohkan, manakala kita memiliki peristiwa pencetus, kita biasakan ada sebuah pikiran yang disebut dengan pikiran otomatis. Pikiran otomatis adalah pikiran yang terbentuk dari nilai dan keyakinan pribadi yang terbentuk selama kita hidup. Karena kecepatan kita terlalu sering berpikir dan sering terjadi peristiwa-peristiwa yang agak sama dan identik, kita itu kadang-kadang sama juga nih dalam berpikir, otomatis klik gitu. Hal itu sangat tidak baik ya, karena pikiran otomatis itu bisa jadi sesuatu yang general, digeneralkan lagi, itu bisa tidak bagus. Karena apa? Tidak semua peristiwa itu tidak bisa berbeda seperti itu. Selanjutnya, mengenal pikiran otomatis. Pikiran otomatis yang tadi dijelaskan lebih dalam karena pikiran otomatis itu dapat tidak bisa kita otomatiskan terus-terusan. Nah, maksud di buku ini seperti itu. Nah, pikiran otomatis itu kita haruskan menjadi pikiran netral, pikiran adaptif, dan pikiran yang maladaptif. Pikiran maladaptif ini contoh yang pikiran yang harus kita hindari. Seperti itu. Pikiran hanyalah pikiran, bukan realita. Boleh next selanjutnya. Oh, Mbak Christine, ini monggo ya? Waktunya Mbak PPT-nya Mbak Christine ya? Ya, 45 detik lagi, silakan Mbak, manfaatkan waktunya. Kenapa Mas? Ini langsung diselesaikan aja nih. Tinggal 39 detik. Silakan. Oke. Lebih dekat dengan perasaan. Dijelaskan juga sebelum kita mengenal pikiran, tadi sudah mengenal pikiran, ini mendalami tentang perasaan. Hanya ada satu jenis perasaan yang benar untuk dirasakan pada satu waktu, itu mitos. Jadi kita boleh merasakan banyak sekali perasaan. Seperti itu, misalkan ketika ibu melahirkan gitu, ibu tuh boleh banget merasakan perasaan sedih, perasaan capek, tidak dihargai, dan seterusnya, karena perasaan itu bisa muncul dalam kurun waktu yang bersamaan seperti itu. Mitos kedua, perasaan negatif selalu buruk dan destruktif. Mitos ketiga, orang lain dapat mengetahui perasaan saya. Oh, salah. Mitos ketiga ini tidak semua orang mengetahui perasaan kita. Ibu kita pun belum tentu tahu perasaan kita. Maka dari itu, di buku ini diajarkan bagaimana kita untuk mengeluarkan perasaan kita dengan kalimat yang baik, cara yang baik, dan seterusnya. Waktunya habis, Mbak Zahro. Ya. Iya, terima kasih. Nggak kerasa ya sebelum jadi saya yakin masih ada beberapa slide lagi kayaknya. Oke. Ya nggak apa-apa, karena
kita memantau waktu, maka sekarang kita buka sesi Q&A bagi sobat baca semua yang ingin bertanya kepada kelompok Mbak Kathleen dan Mbak Zahra Tinisa dan Mbak 1025 lah ya. Silakan raise hand atau nyalakan soalnya. Mbak Tina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak izin bertanya untuk yang tadi mitos bahwa tidak selalu perasaan negatif itu membawa hal buruk, itu bisa dijelaskan? Halo. Izin menjawab? Ya, silakan Mbak Catherine. Iya, terima kasih Mbak Rina atas pertanyaannya. Jadi di buku ini, di bab 2, bagian mempersepsi realitas, itu Dr. Jimmy menjelaskan lebih jauh tentang perasaan, dan salah satunya disampaikan mitos tadi ya, bahwa perasaan yang negatif itu tidak selalu destruktif ataupun buruk. Nah, contoh perasaan yang negatif itu misalnya perasaan sedih. Perasaan itu tidak bisa kita tidak bisa kita nggak bisa denial sama perasaan kita sendiri, kayak apapun yang kita rasakan itu valid. Tetapi yang menjadi berbeda adalah bagaimana kita mempersepsikan perasaan itu dan peristiwa yang terjadi pada kita. Jadi titik beratnya tuh harusnya ada di pikiran. Karena walaupun kita sedih, mungkin opsinya ada dua kalau kasarnya. Kita bisa terus bergumul dalam kesedihan itu dan sampai akhirnya mungkin bisa menyebabkan depresi, atau kita bisa melihat kesedihan ini atau peristiwa atau ketidakberuntungan yang kita alami itu sebagai kesempatan untuk mungkin kita ini kesempatan aku untuk belajar hal yang baru, untuk memulai sesuatu dari awal. Jadi lebih menitik beratkan ke pikirannya. Bagaimana kita mempersepsi realitas tidak hanya dari perasaan negatif ataupun perasaan positif, tetapi bagaimana kita mempersepsikan lagi si perasaan itu. Jadi sehingga bisa sampai pada akhirnya perasaan itu tidak selalu berdampak buruk, tapi justru mungkin bisa memotivasi, bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk ke depannya. Mungkin dari saya seperti itu. Untuk dari anggota kelompok lain, kalau mau menambahkan, silakan. Boleh Ya, menambahkan silakan Mbak. karena pertanyaannya menarik. Izin menambahkan ya teman-teman. Selain itu juga izin suara tidak terdengar, Mbak. Oh ya, sudah terdengar? Ya, lumayan sekarang. Oke. Jadi mau menambahkan juga, selain itu masih kecil suaranya. Oh gitu, oke. Perasaan yang sering dianggap perasaan negatif seperti sedih atau merasa gagal atau merasa marah, itu juga sebenarnya adalah emosi-emosi yang perlu kita rasakan. Karena ketika kita hanya merasakan yang bahagia-bahagia saja, itu pengalaman rasa kita nggak akan lengkap. Kita jadi nggak bisa memahami orang lain dengan merasakan sedih. Kita jadi contohnya kita jadi bisa lebih menghargai ketika kita sedang merasa bahagia. Ketika kita merasa kehilangan, kita jadi bisa menghargai ketika kita berada dekat dengan orang-orang tersayang misalnya. Itu kenapa perasaan yang dianggap negatif itu juga tetap kita perlukan. Begitu. Terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Rina? Jadi sudah cukup? Saya bertanya lagi. Jadi misalnya kita punya teman nih yang sepertinya dia memendam perasaan. Dia berpikir dari versi dia sendiri sehingga menarik diri dari pergaulan. Kita sebagai teman kan itu berusaha merangkul gitu kan. Cuman si temannya sendiri yang kayak menjauh. Itu bagaimana sih ini kita respon kita yang sebaiknya? Karena kan kadang kita dilema apa kita masih ingin memberi perhatian tapi dia sikapnya negatif, bagaimana kita menyikapinya karena kita takut mengganggu karena apakah dia ingin sendiri atau gimana. Solusi yang terbaik bagi dia dan kita apa gitu. Terima kasih.
Boleh ikut menjawab, tapi ini juga sebenarnya topik yang lebih baik pertanyaannya lebih baik didiskusikan dengan profesional ya Mbak. Tapi karena kami ini sama-sama orang awam yang baru baca buku, jadi mungkin juga takut salah. Tapi kalau misalnya boleh ikut beropini tentang itu, sepertinya yang pertama teman menarik diri itu bagian dari persepsi kita nggak? Maksudnya mungkin di persepsi dianya nggak menarik diri, di persepsi kita teman kita menarik diri, itu juga perbedaan persepsi dan bisa jadi masalah, bisa jadi bukan masalah. Kemudian hal yang bisa kita lakukan pada akhirnya adalah mau memahami, karena kita juga tidak bisa memaksakan keinginan kita terhadap teman kita itu, tapi bisa mencoba memahami, tapi juga kayaknya nggak perlu memaksakan diri, tapi pelan-pelan gitu Mbak. Kalau menurut Mbak Rina bagaimana? Atau teman-teman yang lain? Sepertinya sudah cukup menjawab Pak, kalau dari saya. Karena ya memang lebih tepatnya nanti kalau ingin berkonsultasi mungkin kepada profesionalnya. Nanti kalau nggak salah ada di Kementerian itu ada Cocolatte atau apa gitu ya, yang bisa jadi apa namanya tempat untuk konsultasi para pegawai sih. Iya betul. Betul betul. Oke, kalau dari saya mungkin udah cukup ya. Kita beralih ke kelompok selanjutnya. Kita kasih aplaus dulu buat grup 25. Terima kasih Mbak Ufa, Mbak Jaro, Mbak Catherine. Ya. Oke, berikutnya kita panggilkan grup 26, yaitu presentatornya satu orang ya, Prima Lumapea. Oh iya, Kak Prima Lumapea. Silakan Kak Prima, kita beri waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil baca bukunya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rahmat untuk kesempatannya. Apakah share screen PPT saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Silakan lanjut. Baik, selamat sore Sobat Baca semuanya. Salam kenal. Saya Prima dari grup 26 Fiksi. Sebenarnya di sore hari ini kami sebenarnya kami ada berempat, namun karena kesibukan teman-teman hari ini saya ada sendirian di sini. Hari ini saya akan membawakan review buku yang judulnya The Midnight Library karya Matt Haig. Jadi buku ini bercerita soal perpustakaan yang letaknya itu di antara kehidupan dan kematian. Di perpustakaan ini, pengunjungnya bisa menjalani berbagai versi kehidupan yang sangat banyak, sampai dengan tak terhingga. Nah, ide novel ini sendiri adalah teori yang menyatakan bahwa alam semesta baru berkembang dari setiap pilihan dan keputusan yang kita buat. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke teman-teman, gimana sih kalau misal kita, pernah nggak sih teman-teman berpikir gimana sih misal kita ngambil keputusan yang sangat impulsif hari ini, misal detik ini di kantor ada begitu banyak berkas yang harus kita proses. Kemudian kita berpikir, gimana kalau misal tiba-tiba aku keluar dari kerjaanku sekarang ini, terus aku jadi bartender aja di Switzerland gitu. Atau tiba-tiba kita memutuskan buat mengejar mimpi kita masa kecil, ikut audisi Indonesian Idol misalnya, atau ada teman-teman yang pengen ikut idola cilik, kemudian kita keluar dari kerjaan, terus kita jadi penyanyi. Nah, karakter utama di novel ini namanya Nora Sid. Dia mengalami sendiri berbagai versi kehidupan yang dia tadinya hanya berandai-andai, gimana kalau misalnya dia mengambil keputusan berbeda dengan yang dia ambil di kehidupan awalnya, atau kehidupan akar ya yang disebut di novel ini. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa karakter utama di novel ini adalah Nora Sid, usianya 35 tahun. Dia punya kehidupan biasa-biasa aja yang monoton, dan menurut dia itu kehidupan dia ini penuh dengan kegagalan seperti itu. Dia sendiri adalah wanita yang sudah yatim piatu. Dia punya satu orang kakak laki-laki, namun hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Satu-satunya teman dekat dia tinggal jauh, ada di Australia, dan sedang berjarak juga hubungannya, baik emosional maupun geografis.
dan Nora ini punya banyak penyesalan dalam hidupnya. Satu-satunya yang dia punya itu cuma kucing kesayangannya, namanya Voltaire. Nah, suatu hari dia kehilangan pekerjaannya, dia bekerja di toko musik. Kemudian dia juga kehilangan kucingnya, si Voltaire tadi. Kemudian Nora merasa dia itu tidak berguna. Kucingnya mati, dia yatim piatu, kakaknya sepertinya nggak peduli dengan dia dipecat, dan dia merasa bahwa tidak ada yang membutuhkannya. Akhirnya, keputusasaannya ini mencapai puncaknya dan kemudian dia melakukan percobaan bunuh diri. Setelah dia melakukan percobaan bunuh diri, Nora terbangun di sebuah tempat yang disebut dengan perpustakaan tengah malam. Tadi seperti saya bilang bahwa perpustakaan ini tuh ada di antara kehidupan dan kematian dan dipenuhi dengan berbagai macam buku. Satu buku dia berarti satu versi kehidupan yang bisa dicoba oleh si Nora ini. Awalnya dia berangkat dari rasa penyesalannya. Apa sih sebenarnya penyesalan-penyesalan terbesar dia di kehidupan akarnya? Kesempatan-kesempatan apa sih yang nggak diambil? Misal dia punya penyesalan terbesar nggak nurut sama ayahnya buat jadi atlet renang. Nah, akhirnya dia dikasih kesempatan untuk menjalani kehidupan versi lain, di mana seandainya dia nurut sama ayahnya, apa yang akan terjadi, dan banyak versi-versi kehidupan lainnya. Ada versi kehidupan di mana dia menjadi penyanyi terkenal, jadi perenang handal, versi kehidupan di mana dia menikah dengan tunangannya dan membuka bar di pedesaan. Ada juga versi kehidupan di mana dia menjadi seorang glasiolog di Antartika. Di sini dia ketemu dengan beruang dan pinguin-pinguin gitu. Kemudian dia juga ke Australia, hidup dengan temannya. Kemudian dia juga menjalani kehidupan di mana dia menikah dengan laki-laki tentunya ya. Dia menikah dengan orang lain, jadi seorang ibu dan sambil kuliah S2. Nah, salah satu yang menarik dari berbagai versi kehidupan yang dia jalani ini adalah kehidupan dia di Antartika, di mana di Antartika ini nyawanya terancam. Dia bertemu dengan seekor beruang gitu. Ketika di Antartika ini, akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya, oh saya nggak pengen mati ya, ternyata saya masih pengen hidup juga, saya masih pengen menjalani kehidupan ini gitu. Nah, di perpustakaan ini ada aturan bahwa jika misalnya dia menemukan kehidupan yang baik, yang menurut dia adalah versi kehidupan yang paling ideal yang dia punya, dia bisa memilih untuk menetap. Dia bisa memilih untuk tinggal tetap di kehidupan yang itu, bukan kehidupan akarnya di mana dia melakukan percobaan bunuh diri. Dia harus memutuskan apa yang mau dia korbankan supaya dia bisa hidup secara permanen dalam kehidupan yang ideal itu, di mana kehidupan tersebut memang kelihatan sempurna untuk sementara waktu, namun pasti ada tantangannya. Akhirnya dia menjelajahi ini dan mencoba memahami sebenarnya apa sih yang benar-benar penting dalam kehidupan. Nah, kemudian pesan moral yang aku dapat dan kenapa teman-teman harus baca buku ini, pertama yaitu bahwa tidak ada gunanya menyesal terus-menerus akan kehidupan yang tidak kita jalani. Jadi seperti pembukaan saya tadi bahwa kadang mungkin kita berandai-andai gitu ya. Bagaimana seandainya saya tidak bekerja di tempat ini? Bagaimana mungkin saya tidak menikahi orang yang itu atau tidak pernah berpacaran dengan orang yang itu. Nah, dijelaskan dari buku ini sendiri saya mendapat insight bahwa segala sesuatu yang saya sesali itu belum tentu adalah segala sesuatu yang baik. Karena seringkali kita menyesal, seandainya mungkin kalau aku ikut idola cilik di usia aku dulu, mungkin sekarang aku udah jadi artis, mungkin gitu ya. Nah, ternyata itu belum tentu juga menjadi kehidupan yang paling baik dibandingkan dengan kehidupan yang sudah kita jalani saat ini. Memang bisa jadi bukan kehidupan yang lebih buruk ya, tapi kan tidak ada gunanya menyesalinya gitu, karena belum tentu itu kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kita jalani sekarang. Itu sih yang saya dapat. Jadi, kemudian ketika yang kedua adalah hal-hal kecil yang kita lakukan ternyata bisa berdampak besar pada orang lain. Di sini dijelaskan bahwa si Nora ini salah satu kegiatannya di kehidupan akarnya itu adalah menjadi seorang tutor. Nah, ketika dia tidak menjadi, sebut saja nama anak ini A, saya agak lupa juga nama si anak yang dia tutorin ini. Ketika di kehidupan lain yang dia jalani di mana dia tidak mengajari si A ini ternyata masuk penjara dan melakukan tindakan kriminal. Padahal dia merasa bahwa dia hanya melakukan hal kecil, hanya ngajarin anak ini main piano aja gitu. Kemudian dia juga menolong orang tua, yaitu tetangganya, buat ngasih makan obat setiap hari. Namun ternyata di kehidupan di mana dia tidak menolong tetangganya ini, tetangganya ini harus tinggal di panti jompo dan bisa jadi memiliki kehidupan yang lebih menderita daripada kehidupan akarnya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk kekurangannya sendiri,
dia memiliki plot yang sederhana, lurus, tidak banyak karakter, nggak ada plot twist, sehingga mungkin bagi teman-teman yang suka buku dengan banyak kejutan gitu ya, mungkin merasa buku ini terlalu monoton dan mudah ditebak gitu. Jadi ya udah dia lurus saja menjalani kehidupan yang ini, nanti yang dialami adalah A dan B, kemudian dia berganti kehidupan berikutnya gitu. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi trigger yang buruk bagi beberapa orang, karena seperti di awal tadi, dia diawali dengan bagaimana dia merasa bahwa dia orang yang gagal, orang yang tidak dibutuhkan oleh siapapun, dunia ini lebih baik tanpa dia gitu. Sehingga bagi teman-teman mungkin yang dalam mental state yang bisa dibilang kurang baik, mungkin bisa menjadi triggering bagi yang sedang mengalaminya gitu. Selanjutnya sudah. Terima kasih teman-teman. Selamat baca. Oke, terima kasih Kak Prima Rumapia dari kelompok 26. Ya, masih ada 2 menit sih. Cuma untuk selanjutnya silahkan kita buka Q&A. Miss Simon, bisa dimulai 5 menitnya. Oh, pakai yang ini ya, ya udah. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Prima dari kelompok 26. Udah dinamik bentar. Ya, silakan Kak Nila Nurrahmah. Halo. Langsung aja di Ya, Mbak Prima mau tanya, terima kasih tadi atas penjelasannya. Mau tanya, kan di buku ini Nora mencoba menjalani beberapa versi kehidupan ya, yang ada di buku-buku ini. Kayak dia, maaf, dia misalkan jadi atlet renang, atau dia misalkan berada pada kehidupan ketika dia menikah dengan kekasihnya, kemudian punya kafe impiannya, dan sebagainya. Nah, menurut Mbak Prima sendiri, dari sekian versi kehidupan yang Nora jalani itu, mana yang menurut Mbak Prima paling berkesan dan berkesan dan juga sangat sangat membekas di pemikirannya Nora gitu, selama mencari pemahaman bahwa kehidupan ini memang gak ada yang sempurna ini. Gitu aja. Makasih Mbak Prima. Baik, terima kasih Mbak Mila untuk pertanyaannya. Kalau untuk saya sendiri yang paling berkesan adalah di saat dia menikah dengan seseorang. Mohon maaf sebelumnya, saya lupa namanya. Saya namanya Budi ya. Jadi tokoh ini dia menikah dengan si Budi ini. Budi ini adalah laki-laki yang baik. Dari laki-laki ini dia memiliki satu orang anak perempuan. Kemudian di sini dia mengejar mimpinya untuk S2 dan dia menjadi seorang ibu. Bagi saya ini sangat berkesan karena menurut tuntutan ideal masyarakat ini adalah kehidupan yang ideal gitu ya bagi kita. Lulus sekolah, kemudian menikah, punya anak, mengejar S2 bagi saya sendiri. Tapi ternyata bagi si Nora ini tidak. Uniknya di situ juga sih. Saya kira tadinya dia akan berakhir di kehidupan yang ini. Bahkan si Nora sendiri pun berpikir bahwa kayaknya ini nih kehidupan yang paling baik, ya udah aku menetap di sini aja deh daripada aku di kehidupan akarku gitu. Tadinya dia pun berpikir seperti itu, namun ternyata dia merasa bahwa kehidupan yang dijalani itu bukan atas hasil usahanya sendiri, sehingga dia nggak merasa belonging gitu. Dia nggak merasa bahwa ini memang kehidupan yang seharusnya aku jalani dan aku punya. Dia merasa menjalani kehidupan orang lain, karena dia merasa bahwa apapun yang dia punya dan dapatkan saat ini bukan atas hasil usahanya, sehingga dia pun tidak memilih kehidupan yang itu. Jadi mungkin bagi saya berkesan, tapi bagi si Mbak Noranya enggak gitu. Mbak Mila, terima kasih. Oke, sudah cukup ya, Mbak Mila. Ya, oke, dari chat ada pertanyaan dari Kak Pita nih. Kak Prima, kalau dari buku ini mengajarkan kita untuk tidak menyesal dengan kehidupan yang kita jalani. Bagaimana mengatasi perasaan bersalah jika kita tidak melakukan sesuatu sehingga orang lain berkeadaan buruk? Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih Kak Vita untuk pertanyaannya. Perasaan bersalah jika kita tidak melakukan sesuatu sehingga orang lain berkeadaan buruk. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa pertama, apakah memang itu adalah kesalahan kita sendiri sehingga orang lain tersebut berkeadaan buruk? Apakah kita memiliki kendali sebegitu besarnya akan kehidupan orang lain, akan baik buruknya kehidupan orang lain? Kedua, kalau misalnya itu adalah tanggung jawab kita, maka kemudian kita melihat apa yang ada di dalam kendali atau kontrol kita saat ini. Jika memang ada di kendali kita untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, ya kita lakukan aja. Tapi jika memang sudah tidak ada di dalam kendali kita,
tidak ada gunanya untuk menyesalinya. Dan kemudian untuk mengatasi perasaan bersalah, ya mungkin karena saya bukan psikolog, saya kurang paham juga bagaimana mengatasi perasaan bersalah tersebut. Mungkin ya kita bisa minta maaf atau melakukan apa hal-hal yang ada dalam kendali kita yang bisa kita lakukan. Seperti itu Kak Vita menurut saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya. Silakan teman-teman, masih bisa satu pertanyaan lagi? Ya, silakan Kak Rina Devina. Langsung aja Kak. Ya, Mbak Rina, silakan. Halo, jadi Ya, inti Mbak. dari buku ini yang bisa kita ambil hikmahnya, Mbak, untuk diterapkan dalam kehidupan apa, Mbak? Baik, terima kasih Kak Rina. Kalau inti yang bisa diambil dari buku ini, yaitu seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak ada gunanya menyesal terus-menerus akan kehidupan yang tidak kita jalani. Jadi mungkin kalau misal Kak Rina tadi ya, kalau misal Kak Rina atau teman-teman yang lain pernah nih berandai-andai, gimana kalau misal saya tidak mengambil pekerjaan yang ini, atau saya tidak mengambil jurusan yang ini, atau saya tidak menikah dengan orang yang itu, atau saya terlahir di keluarga yang lain, atau orang tua saya masih hidup sampai saat ini, atau hewan saya masih hidup sampai saat ini, atau sore ini tidak hujan, atau gimana-gimana gitu. Tidak ada gunanya berandai-andai atas kehidupan yang sudah selesai gitu. Karena kenapa? Belum tentu itu adalah versi kehidupan yang paling baik daripada apa yang kita jalani saat ini. Jadi kita fokus saja ke apa yang akan kita jalani di depan gitu. Baik, sudah cukup jelas ya Kak Rina. Oke, terima kasih. Oke, demikian dari kelompok 26 dari Kak Prima Rumah Bea dari KPPN Permata, Siantar. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Kak Prima. Oke, makasih Kak Prima. Ya, kita lanjut ke peserta selanjutnya dari grup 27 ada Kak Ayu Ratna. Sendirian juga nih ya? Kak Iya. Ayu mana Kak Ayu? Iya. Oh, iya. Silakan. Kak Ayu, kita kasih waktu 10 menit seperti teman-teman lain. Silakan untuk mempresentasikan review bukunya. Baik, terima kasih Mas Rahmat atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ayu Ratna Angela dari grup 27. Kebetulan saya sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review sebuah buku yang berjudul Lebih Putih Dariku. Mungkin bisa next slide. Sebelumnya suara saya apa kedengaran jelas, Mas? Jelas sekali, Mbak. Baik. Yang pertama nih identitas buku. Buku ini ditulis oleh Dido Michielsen, seorang penulis dari Belanda. Judul aslinya itu Lichter dan Ik. Diterjemahkan oleh Marta Dwi Susilowati dari bahasa Belanda. Di Indonesia diterbitkan oleh Margin Kiri. Tahun terbit di Belanda tahun 2019 dan terbit di Indonesia tahun 2022. Jumlah halamannya 288. Genrenya fiksi sejarah. Berikutnya, nah ini sinopsisnya, mungkin bisa saya bacakan. Yogyakarta 1850. Isah adalah putri pembatik di lingkungan keraton. Anak luar nikah seorang bupati yang tidak pernah mengakui ibu Isah sebagai selir resmi. Akibatnya, Isah menempati posisi sosial yang serba salah. Dia berbeda dari orang awam di luar lingkungan keraton, tetapi dia juga mendapati diri berada di lapisan bawah dari hierarki ketat dunia keraton. Dengan akal dan tekadnya yang kuat, Isah berusaha merebut takdirnya sendiri dengan kabur dan menjadi nyai seorang perwira Belanda. Namun, realitas dunia kolonial ternyata juga tidak seperti yang diangankan oleh impian naif masa mudanya. Novel sejarah yang memukau tentang pencarian posisi, hasrat, dan identitas di Hindia Belanda akhir abad ke-19. Berikutnya, mungkin saya langsung ke keunggulan dari buku ini. Kenapa buku ini menarik menurut saya? Yang pertama, tema cerita belum banyak diangkat dalam novel lainnya.
Jadi lewat novel Lebih Putih Dariku ini kita dapat menyaksikan kehidupan perempuan-perempuan pada masa kolonial Hindia Belanda di latar-latar yang belum banyak diangkat dalam novel-novel fiksi lainnya. Yang pertama yaitu kehidupan para perempuan di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta. Di sini mulai dari para abdi dalam, putri, dan selir-selir sultan begitu. Dan karena Isah ini adalah putri dari seorang pembatik keraton, abdi dalam keraton, jadi kita juga banyak belajar tentang batik, makna dari motif-motif batik, tujuan dari motif-motif batik itu dibuat, lalu proses pembuatan batiknya seperti apa, itu juga ada diceritakan oleh ketika Isah ini membantu ibunya membuat batik. Contoh yang menarik yang diceritakan salah satunya yaitu motif parang rusak, yaitu parang-parang patah yang membuat pemakainya itu tidak mengenal takut. Jadi motif ini hanya boleh dipakai oleh sultan, permaisuri, putra mahkota, dan istrinya gitu. Lalu tema yang kedua itu yaitu kehidupan para perempuan-perempuan di luar dinding keraton pada masa kolonial Hindia Belanda. Itu ada perempuan Indo, lalu ada perempuan Totok, dan yang menjadi pusat cerita kita yaitu para nyai pribumi. Di cerita ini ada dua jenis nyai pribumi yang diangkat. Yang pertama yaitu nyai pribumi seperti Isah, yaitu nyai dari perwira Belanda yang menjadi pengurus rumah tangga tuan-tuan Belanda. Yang kedua yaitu Munci. Munci ini adalah nyai pribumi dari tentara-tentara prajurit gitu, prajurit KNIL pada masa itu. Nah, Munci ini, yang menarik itu Munci ini dia tinggal di barak-barak prajurit dan anak-anaknya itu disebut sebagai anak kolong. Kenapa disebut sebagai anak kolong? Karena anak-anak Munci dan anak-anaknya itu tinggalnya itu di bawah kolong ranjang barak prajurit seperti itu. Jadi di buku Lebih Putih Dariku ini kita benar-benar bisa merasakan bagaimana mirisnya kehidupan para nyai gitu. Lalu tadi saya juga menyebutkan perempuan Indo yaitu yang lahir dari ibu seorang nyai pribumi dan ayah orang Belanda. Salah satu tokoh perempuan Indo yang diceritakan di sini adalah namanya itu Lot. Dia itu istri dari teman suaminya si Isah ini ketika dia jadi nyai pribumi. Di sini ceritakan kalau Lot ini begitu inginnya menyembunyikan identitasnya sebagai seorang Indo, bukan menyembunyikan, mungkin dia ingin menghindari identitas Jawanya. Tapi ketika dia mendapat kabar bahwa ibunya seorang nyai yang sudah lama dipaksa meninggalkan dia itu ternyata meninggal dunia, itu dia sangat terpukul gitu. Jadi di sini kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana pada masa itu anak-anak Indo itu dipisahkan oleh ibunya, dipisahkan dengan ibunya, bagaimana perasaan mereka dan juga bagaimana perasaan para ibu yang dipisahkan dari anak-anaknya gitu. Lalu berikutnya keunggulan yang kedua yaitu sudut pandang penulisannya yang unik. Jadi novel ini itu ditulis lewat sudut pandang orang pertama. Jadi aku di sepanjang cerita ini adalah tokoh utama kita itu Piranti, atau nanti juga kita kenal dengan namanya Isah. Tapi yang unik adalah di bagian awal dan akhir buku itu kita akan berkenalan dengan seorang perempuan bernama Canting Wiggers, seorang nyai pribumi yang merupakan sahabat Isah sekaligus majikan tempat Isah bekerja sebagai babu cuci di masa tuanya. Jadi di sini disebutkan bahwa Canting ini adalah sang pena, sang penulis. Dia yang menceritakan tentang kisah-kisah Isah ini, serta meluruskan karena dianggap Isah ini pemikirannya masih sederhana karena dia tidak terlalu berpendidikan, sehingga Canting akan banyak meluruskan atau memberikan tambahan-tambahan di dalam cerita begitu. Lalu yang ketiga, dan sebenarnya untuk sosok Canting ini sendiri itu ada ceritanya sendiri nih, kenapa penulis buku ini Dido Michi Elson itu menggunakan Canting Wiggers. Nanti mungkin bisa saya ceritakan belakangan kalau nanti. Lalu yang ketiga, latar ceritanya yaitu Yogyakarta masa kolonial. Jadi latar kehidupan dari masa kanak-kanak sampai remajanya Piranti, yaitu hampir sepertiga buku itu adalah di dalam Keraton Yogyakarta, di dalam sebuah kampung penjahit yang bernama Ngadisurian.
yang menarik bagi saya pada waktu itu adalah Piranti banyak bercerita tentang tempat-tempat yang dia kunjungi ketika masih kecil. Misalnya tentang sejarah kampung Abdi Dalem di kerajaan di Kesultanan Yogyakarta itu bagaimana dulu ceritanya bisa ada gitu. Lalu tentang Taman Sari yang menarik. Jadi ketika suatu saat si Piranti diajak untuk berkunjung ke Taman Sari, tentang bagaimana dia mendeskripsikan bagaimana Taman Sari pada waktu itu. Bagaimana selir-selir putri-putri pergi dari Keputaran ke Taman Sari itu menggunakan perahu lewat saluran air bawah tanah. Lalu ada juga ketika ibunya Piranti mengatakan kepada dia, coba kamu hitung baik-baik jumlah kalian pada waktu pergi dengan jumlah kalian pada waktu pulang. Apakah ada yang hilang gitu. Nah itu juga salah satu misteri yang saya juga belum tahu kenapa kok bisa ada yang berkurang. Maksudnya berkurangnya itu ceritanya dia ngapain gitu kan. Nah itu. Lalu sebentar. Lalu yang berikutnya adalah penokohan dan pendalaman emosinya yang kuat. Jadi di Domici Elson di sini benar-benar membuat tokoh-tokoh, terutama tokoh perempuan-perempuannya itu punya karakter-karakter yang kuat. Seperti Piranti atau Isah, dia ini benar-benar punya kemauan yang kuat. Dia tidak mau begitu saja menyerah pada takdir yang sudah digariskan pada dia sebagai anak dari Abdi Dalem Keraton. Dia harus nurut aja seperti halnya kebanyakan perempuan pada masa itu. Walaupun mungkin pilihan yang dia ambil mungkin pada akhirnya mendorong membuat dia sampai pada takdir yang lebih miris, tapi setidaknya itu adalah pilihan dia sendiri gitu yang dia usahakan untuk hidupnya. Lalu yang kelima, buku ini memenangkan banyak penghargaan. Mungkin bisa saya sebutkan karena saya juga nggak hafal ya. Jadi novel ini terpilih untuk Libris Literatur Prize, masuk daftar pendek Hebben Debut Prize, dan memenangkan Nederlandse Boekhandelprijs pada tahun 2020. Lalu yang terakhir yaitu covernya menarik. Jadi kalau tadi kita lihat di slide sebelumnya itu, covernya itu benar-benar mengundang sekali dan sangat cocok dengan tema buku maupun judulnya. Lebih Putih Dariku, ada gambar 2 orang perempuan mengenakan kemben dengan warna hitam putih gitu ya. Jadi pertama buku ini mau terbit itu saya udah langsung tertarik ketika melihat wah covernya bagus, lalu lihat sinopsisnya ini nggak biasa gitu. Itu. Dan mungkin ada satu keunggulan lagi yang saya lupa taruh di sini. Jadi cerita Isah ini sebenarnya diangkat berdasarkan kisah nyata penulisnya. Jadi di Domici Elson ini sendiri adalah keturunan dari Nyai Pribumi. Mungkin bisa di slide berikutnya nanti saya ada jelaskan sih untuk di Domici Elson. Waduh, waktunya tinggal sedikit. Nah ini Didonya dan ini penerjemahnya. Iya, seperti waktu sudah habis ya Mas. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Ayu. Terima kasih. Buku yang nggak biasa ya. Oke. Ya, demikian presentasi dari Kak Ayu dari Grup 27. Silakan bagi sobat baca yang ingin bertanya. Kami beri waktu dalam 5 menit ini. Boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat. Oke, ada dari Kak Karina dan Kak Fitra. Dari Karina dulu kali ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ayu, apakah di buku ini diceritakan bahwa kalau tadi kan Indo, kalau ayahnya yang Belanda dan ibunya yang pribumi. Jadi kalau misalnya ayahnya yang pribumi, ibunya yang Belanda, apakah disebut Indo juga di dalam buku ini? Iya, terima kasih Mbak Rina tuh pertanyaannya. Mungkin untuk latar ceritanya ini kan pertengahan abad ke-19 ya. Kalau dari buku ini dan beberapa buku-buku fiksi sejarah pada masa itu yang pernah saya baca, anak dari orang Belanda dan orang pribumi itu memang disebut Indo, tapi sepertinya bisa dibilang hampir tidak ada mungkin ya kalau anak Indo itu dari ibunya yang ya, Belanda dan ayahnya yang pribumi. Pertama karena tentunya orang Belanda menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang pribumi pada masa itu. Kedua, pada masa itu pun perempuan Belanda itu sangat jarang sehingga
dulu tuh sempat didatangkan dari Belanda, sulit itu saja mereka sulit gitu untuk mendatangkan perempuan-perempuan untuk menjadi istri orang Belanda agar para perwira dan tentara Belanda itu tidak mengambil gundik gitu istilahnya. Itu sih Mbak. Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya Mbak Lina. Mungkin ya Kak Vita dulu nih pertanyaannya. Jadi penulis ini anaknya Isah ya Kak? Jadi kalau dari wawancara dengan penulisnya, dia ini tuh cucu buyut gitu ya. Jadi Isa ini adalah great grandmother gitu dia bilang. Jadi kalau Canting Uyghurs itu yang diceritakan sebagai sang penulis itu adalah nenek dari ibunya. Jadi memang Canting Uyghurs ini benar-benar ada nenek dari ibunya. Itu dia memang seorang orang pribumi yang menikah dengan orang Belanda bernama Ferdinand gitu. Nah Ferdinand ini sendiri adalah anak Indo yang anak dari Isah itu sendiri gitu. Gitu Mbak Kak Vita. Oke, jadi berhubungan ini ya. Sip. Kak Vita, oke ya? Ya, mungkin langsung ke Kak Milan Rahma, silakan. Halo Kak Ayu, mau tanya, ini kan bukunya terjemahan dari Belanda ya? Nah, itu cukup nyaman nggak ya terjemahannya untuk dibaca? Apalagi kan ini tentang fiksi sejarah ya. Terus juga kalau ada waktu boleh tadi ditampilin yang kutipan favoritnya dari Kak Ayu nggak ya? Udah itu aja, makasih. Baik, terima kasih Kak Mila. Iya Kak, ini diterjemahkan langsung dari bahasa Belanda oleh tadi penerjemahnya Marta Dwi Susilowati. Marta ini sebelumnya sudah pernah menerjemahkan juga buku dari bahasa Belanda terbitan margin kiri, judulnya Tempat Terbaik di Dunia. Jadi terjemahannya Mbak Marta ini tuh enak sekali, bahasanya itu mengalir. Saya benar-benar nggak ngerasa baca buku terjemahan ya. Dan karena memang dia tuh menerjemahkan istilah-istilahnya juga bagus. Sehingga saya juga dari situ saya juga lihat kalau di Domi C.L. Seni juga keren gitu. Dia tuh orang Belanda, tapi suara Isah yang dia bawakan di novel ini tuh benar-benar suara seorang perempuan Jawa gitu, perempuan Jawa Tulen. Itu benar-benar luar biasa sih menurut saya riset yang dia lakukan gitu, dan oleh penerjemahnya juga seperti itu. Terima kasih. Dan tadi kutipannya ya. Kutipannya yang halaman 9, mungkin saya bacakan 2 aja, yang halaman 9 sama halaman 132 ya. Yang halaman 9. Di suatu tempat di dunia, barangkali di pulau ini, ada keturunanku yang tidak menyadari kalau darahku mengalir di pembuluh darah mereka. Darah campuran. Aku tidak boleh mati begitu saja tanpa memberitahukan keberadaanku kepada mereka. Tanpa memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa menelusuri silsilahnya yang akan menuntun mereka kepadaku dan keluargaku. Masih ada tugas yang harus kupenuhi, tak peduli umurku yang sudah renta. Nah, itu mungkin kenapa Isah menulis, ingin cerita ini dituliskan gitu. Lalu yang kutipan yang terakhir yang saya bacakan mungkin yang halaman 132. Bentar. Bahaya hidup di kota akhirnya mempunyai rupa, bahkan beberapa rupa. Bahaya itu membuat perempuan mengenakan sarung buat menyembunyikan luka-lukanya, bukan menjadi bufet, tetapi diingklik, memenuhi tangan-tangan ibu dengan anak-anak kecil, atau merampasnya hingga tak punya apa-apa. Bahaya itu bersifat kelaki-lakian dan memiliki kekuasaan tak terbatas. Sebenarnya ada yang mau saya ceritain kenapa saya milih kutipan ini, cuman karena waktunya sudah habis, mungkin demikian saja. Terima kasih. Oke, pas sekali Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu. Ya, demikian presentasi dari kelompok 27 Kak Ayu dengan buku apa tadi? Lebih Putih Dariku karya Ridho Menciosan ya. Sekali lagi kita kasih pas buat Kak Ayu. Baik, kita sudah melihat 3 kelompok mempresentasikan hasil review bukunya. Sekarang saatnya kita polling. Oke, dari tadi teman-teman sudah menyaksikan. Ya, bagus-bagus bukunya, betul Kak. Saya juga tertarik untuk bacanya nanti. Sekarang kita buka pollingnya ya. Jadi silakan Sobat Pustaka semua yang ada di Zoom ini polling, pilih salah satu reviewer atau grup favoritnya. Saya pilih satu aja ya.
Jadi silakan. Nah, pollingnya sudah dibuka. Silakan tinggal klik. Saya kasih waktu untuk berpikir atau menimbang-nimbang sekitar 2-3 menit ya. Oke. Silakan pilih salah satu. Boleh pilih diri sendiri juga boleh. Ya. Saya akan kembali sebentar lagi setelah saran berikutnya. Sebentar ya. Silakan untuk timbang-timbang dulu ya. Makasih. Cek 1, 2. Cek. Baik, gimana sobat baca? Sudah ada pilihannya. Sambil kita menunggu rekap dari panitia, saya akan membacakan. Oke. Sudah kelihatan ya. Bahasanya masih kedengeran nih. Kita suara saya masih terdengar, Pak? Jelas, Kak. Oh iya, soalnya pakai ini dulu. Ya, buat sobat baca semua, sambil menunggu panitia merekap hasil pollingnya, akan saya infokan ada satu kegiatan juga lagi nih, namanya Open Book Donation. Jadi sobat baca semua bisa mendonasikan atau memberikan buku-bukunya. Kalau misalkan kebanyakan ya bukunya di rumah atau misalkan sudah dibaca dan sobat baca ingin buku itu lebih memberikan manfaat untuk dibaca oleh orang lain. Jadi kita ada Open Book Donation. Buku yang kami terima hanya buku original ya. Jadi kalau fotokopian, mohon maaf, tidak kami terima. Bukunya boleh baru atau bekas, tapi dengan kondisi layak baca. Bukunya itu sebagai berikut ya dari kriterianya. Ada buku fiksi atau non fiksi, boleh. Ensiklopedia, boleh. Buku anak-anak, boleh juga. Buku teori atau diktat, yaitu yang terkait dengan ekonomi, akuntansi keuangan, pajak dan sejenisnya. Yang tidak kita terima, yang pertama buku bajakan ya, itu bahaya. Terus kitab suci, Iqra, Yasin, misalnya ada koleksi Yasin di rumah, ini didonasikan, kita tidak terima ya. Terus sejenisnya, kamus atau panduan ujian TPA dan sejenisnya, majalah, buletin, brosur, komik dewasa, buku pelajaran sekolah, buku diktat kuliah selain ekonomi, akuntansi, keuangan, pajak, dan sejenisnya. Nah, ini ada namanya love sign, jadi tanda cinta. Jadi kumpulkan 1 bintang setiap 5 buku, selain buku anak dan komik, dan bintang setiap 10 buku, khusus buku anak dan komik, yang didonasikan dan memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi begitu sobat baca mendonasikan 5 buku, selain buku anak dan komik, dan 10 buku, kita langsung kasih 1 bintang buat sobat baca. Nah, bintang itu buat apa? Nah, dapatkan 1 buku baru sesuai wishlist, maksimal harga Rp100.000 setiap 5 bintang yang sudah dikumpulkan. Oke. Buku terpilih akan disalurkan ke sobat baca Kemenkulip untuk direview.
Alamat pengirimannya di Perpustakaan Kementerian Keuangan, Gedung Juanda 1, Lantai Mezanin, Jalan Dr. Wahid Mulaya, nomor 1, Jakarta Pusat, 10710. Teleponnya di 021 345 7337 atau 0821 2049 4490 dengan Kak Vita. Dapat juga diklik di bit.ly/book-donation Kemenphilip untuk lebih jelasnya. Buku-buku yang akan kami salurkan ke perpustakaan GKN atau Kanwil yang membutuhkan dan yang buku Sobat Baca Kemenphilip. Lalu kita ada pengumuman nanti. Di awal November itu akan ada Grand Final Biblio Battle. Lalu ya, kita Biblio Battle. Nanti ada pengumuman lagi di akhir sesi. Oke. Gimana? Oh, ya. Sudah ya. Ini hasil pollingnya kelihatan nggak sama teman-teman yang lain? Ya, ya, Kak. Kelihatan di semua layarnya. Oh, kelihatan. Kita sudah dapat hasil pollingnya ya. Selamat untuk grup 26 dengan buku The Midnight Library. Jadi grup 26 dapat 45% dari hasil polling. Grup 27 dapat 35% dan grup 25 dapat 18%. Tapi terlepas dari itu semua, buku-buku dan reviewnya sudah sangat keren. Thank you, panitia. Terakhir mungkin ya, saya akan spill lagi. Oh iya, silakan teman-teman untuk mengisi presensi ya, bagi yang belum. Selamat untuk kelompok 26 ya. Silakan mengisi presensi untuk yang belum. Oke, nanti saya akan, oh ya sekarang aja, kita infokan bahwa di awal November 2023 nanti akan ada acara tahunan Perpustakaan Kementerian Keuangan yang sering ditunggu-tunggu, yaitu Festival Literasi ya. Ya, Joy Hajatan Literasi 2023 yang acaranya itu kurang lebih seperti tahun lalu, tapi mungkin tahun ini lebih meriah ya, karena tidak hanya ada webinar, tapi ada mini workshop, ada bazar buku, makanan, dan mainan edukasi. Mungkin kalau yang teman-teman udah datang waktu tahun lalu, itu bakal datang lagi di tahun ini. Demikian mungkin dari saya. Bagaimana Mbak Pita? Ada info lain? Iya, sudah cukup, Kak. Oke. Saya rasa sudah cukup ya untuk Bibliobattle hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua peserta dari grup 25, 26, 27. Akhir kata saya mohon maaf sebagai host dalam pembawakan kegiatan atau acara sore ini jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Sekali lagi selamat untuk semua peserta, terutama grup 26 yang telah memenangkan. Semangat terus untuk membaca. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih Kak Rahmat, teman-teman sobat baca. Terima kasih. Ya. Join lagi minggu depan ya.